Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang lagi dari kiriman email Mas Muhammad Al-Farizi yang menceritakan tentang kemampuannya melihat alam lain atau makhluk lain. Jadi sebelumnya beliau sudah mengirimkan sebuah cerita ya. Bisa dicek di video saya sebelumnya. Kalau nggak salah, warisan kakek sama mata batin. Dan kedua cerita ini ketiga ya. Ketiga cerita ini saling berkesinambungan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Andai dari jendela kamar ini aku tidak melihat ke arah depan rumahku, tentu saja pagi yang mendung tidak akan membuatku limbung. Di sana ada ibu-ibu yang sedang berbelanja sayur. Namun, di sekitar lapak dagangan sayur terlihat kuntilanak yang sedang merayap dan mengelilingi kendaraan tukang sayur. Betapa perutku mual dan ingin sekali menuruni tangga untuk menuju kamar mandi guna memuntahkan sisa makanan tadi malam. Cukup lama aku memperhatikan kuntilanak itu. Pikiran ini seperti terhipnotis ketika makhluk yang merayap dan berambut panjang itu mengarahkan pandangannya kepadaku. Sekejap, sosok itu bagai mematahkan lehernya. Pandangannya tepat mengarah ke kedua bola mata ini. Matanya kosong melompong. Tengkorak di bundaran matanya terlihat hitam. Aku sempat tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Perasaan pun tidak dapat berbuat apa-apa. Leher kuntilanak itu panjangnya 1 meter. Tidak merunduk menyentuh tanah atau tegak menjulang ke atas. Leher kepalanya lebih lentur dari manusia. Kuntilanak itu seperti mengetahui ketakutanku setelah memandang kedua bola mata ini. Sosok berpakaian putih lusuh itu seperti memainkan nurani ini. Lehernya dipatahkan hingga kepalanya menyentuh lantai, sedangkan tubuhnya tegak seperti kucing yang berusaha berdiri. Lalu, secara cepat dan tiba-tiba, ia mematahkan kembali lehernya ke belakang, menyentuh punggung ketika tubuhnya merangkak. Aku masih diam terduduk di atas kasur yang letaknya persis di sebelah jendela. Syaraf-syarafku seperti tidak berfungsi. Aku tidak merasakan apapun pada tubuh ini. Hanya indera penglihatan yang berfungsi. Indera penglihatan untuk sesuatu yang benar-benar ada di sekitarku. Dan di sekitar ibu-ibu kompleks yang sedang membeli sayur. Kuntilanak itu merangkak mengelilingi kendaraan tukang sayur. Aku melihat si tukang sayur melemparkan sesuatu yang ukurannya kecil ke tanah. Kuntilanak itu menjilat-jilat dan melemparkannya lagi ke tukang sayur. Pertama melihat ke arah lapak tukang sayur itu, hanya ada 2 orang ibu yang membeli. Tapi setelah kuntilanak menjilat sesuatu yang dilemparkan oleh tukang sayur tersebut, makhluk gaib itu langsung mengelilingi kendaraan atau lapak sayur. Tak lama dari itu langsung datanglah 5 ibu. Mereka langsung memilih-milih sayur di keranjang kendaraan. Padahal si tukang sayur tidak sama sekali memanggil-manggil calon pembelinya, apalagi berteriak. Sungguh tidak dia lakukan. Aku melihat si kuntilanak masih mengelilingi kendaraan tukang sayur. Dia berkeliling di belakang ibu-ibu yang sedang memilah-milah sayur. Kadang
Wajahnya ke atas memandang semua ibu-ibu. Lalu secepat kilat kembali merunduk, menatap tanah dan merangkak. Seingatku, setiap 5 kali berkeliling, pasti makhluk itu menatap ke arah tukang sayur. Tukang sayur yang sedang melayani pembeli pun langsung mengalihkan pandangan. Bergegas si tukang sayur yang tubuhnya hitam legam dan matanya merah tersebut melemparkan sesuatu yang ukurannya kecil. Dan setelah itu, kuntilanak itu langsung melompat dan menjilat-jilat sesuatu itu. Lidahnya sangat panjang hingga jarak 1 meter. Bukan masalah bagi kuntilanak untuk menjilat tanpa merangkak ataupun melayang. Aku masih terdiam, menyaksikan keganjilan nyata di depan rumahku. Setelah menjilat sesuatu itu, kuntilanak yang kakinya terbalik dan kukunya panjang serta berwarna hitam kembali mengelilingi lapak kendaraan tukang sayur. Sekejap, aku tersadar. Kuntilanak itu menatap kembali ke arah jendela kamarku. Tatapannya tetap mengarah ke mataku. Aku langsung meringkuk dan tidak lupa menutup seluruh tubuh menggunakan selimut. Alhamdulillah, lidah dan pikiranku sudah tidak lagi kaku. Aku bisa melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran meski tubuh ini masih bergetar. Sekitar 15 menit aku berdoa dan sembunyi di dalam selimut. Detik itu juga aku menghentikan doa. Aku ingin turun untuk mandi. Namun belum sempat selimut ini tersingkap dari seluruh tubuh, jendelaku ada yang mengetuk-ngetuk. Ketukannya cepat hingga aku tak mampu menghitung. Sayangnya, mata ini tidak lagi tertutup selimut, sehingga nampaklah wajah hitam tak bermata kuntilanak tersebut menempel di jendela kaca kamarku yang berada di lantai 2. Lagi-lagi, aku hanya terdiam. Lebih tepat jika aku mengatakan, diri ini hanya melongok lantaran bertatapan dengan wujud kumal yang bibirnya berwarna hitam, bercampur merah darah, dan rambutnya yang sangat berantakan. Selain itu, aku juga melihat kukunya yang tajam, runcing dan panjang, nyaris setengah meter. Telapak tangannya menempel pula di jendela kaca. Bentuknya seperti ceker ayam, tapi berwarna hitam. Tak tahu mengapa, tiba-tiba saja saat saling bertatapan dengan sosok itu, aku seperti hilang kesadaran. Aku berada di suatu tempat. Tempat ini bukan pemukiman warga, melainkan hutan belantara yang tak seorang pun kutemui. Di hutan itu, entah mengapa, aku sudah berada di jalan setapak. Di sisi kanan dan kirinya tumbuh liar dan tinggi alang-alang. Tapi di depanku ada asap hitam yang melayang. Dan asap itu hanya ada di depan mataku. Namun setelah lama aku memperhatikan asap hitam itu, sesuatu yang tak pernah ku ketahui berjalan ke depan. Aku seperti terhipnotis, sehingga mulai melangkahkan kaki untuk mendaki mengikuti asap tersebut. Di hutan itu, di jalan setapak itu, aku sedang berada di bawah bulan dan bintang. Di sana aku tidak merasa heran, apalagi takut. Aku hanya mendaki di atas setapak yang luasnya hanya 1 meter. Aku mendaki dan terus mendaki, sehingga asap itu berhenti di bawah pohon rindang. Entah, aku tidak mengetahui jenis pohon itu. Yang jelas batangnya cukup besar, kira-kira seukuran 3 pelukan 3 tangan orang dewasa. Tingginya lebih dari 15 meter. Dan rindangnya serta rimbunnya itu seluas 2 rumah subsidi pemerintah. Asap itu kemudian melayang ke arah kananku. Sontak,
tubuhku mengarahkan pandangan mengikuti asap hitam tersebut. Setelah tubuhku mengikuti arahnya, asap hitam itu pun menghilang. Ketika itu pun aku melihat seorang laki-laki tanpa busana sedang duduk di atas batu besar. Batu itu dilingkari oleh alang-alang. Namun, tinggi alang-alang itu hanya sebahu. Laki-laki itu berambut gondrong. Kulitnya putih, tapi dari mata hingga raut wajahnya seperti si tukang sayur. Namun ciri-ciri tukang sayur yang sering berkeliling di kompleks rumahku itu berambut pendek dan selalu menggunakan topi. Lebih dari itu, keningnya dan lehernya hitam, serta matanya pun merah. Aku masih diam di balik pohon besar seraya memandang ke arah lelaki yang duduk bersila dan memejamkan mata itu. Selain itu, kedua tangannya terbalik, laksana orang yang sedang melakukan yoga. Tapi kedua ibu jarinya selalu bergerak menyentuh telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking secara terus-menerus. Apa yang sedang dia lakukan? Berani sekali bertelanjang di dalam hutan dan di tengah malam, batinku. Tak lama aku membatin, asap hitam itu kembali mengepul dari belakang batu dan belakang lelaki itu. Betapa busuk aroma asap itu. Padahal jarakku dari batu tersebut sekitar 30 meteran. Aku menutup hidung menggunakan kerah baju. Tapi lelaki tanpa busana itu tak sekalipun beraksi. Perlahan-lahan kepulan asap hitam itu menghilang. Aku terkejut hingga nyaris terjatuh dan terlempar ke belakang. Aku menyaksikan ada kuntilanak yang merangkak, lalu menjilati tubuh telanjang laki-laki tersebut. Bahkan, mohon maaf, meniduri lelaki berkulit putih itu. Namun seketika itu aku mulai tersadar dan aku kembali ke dalam kamar. Di depan jendelaku masih terpampang jelas kuntilanak itu sedang mengangah dan menempelkan tangannya serta wajahnya ke kaca. Sekejap, kuntilanak tersebut seperti terjatuh. Dan seketika itu pula aku tersadar dan beristighfar. Ada apa ini, batinku? Seraya menyingkap selimut yang masih menutupi kaki dan menggeser guling serta bantal yang menghalangi langkahku. Aku melangkahkan kaki menuju jendela. Aku memandang transaksi jual beli pada lapak sayur yang berada tepat di depanku. Selain itu, aku juga menyaksikan kuntilanak yang masih mengelilingi lapak tukang sayur dan sesekali mengarahkan pandangannya kepadaku. Kuntilanak itu masih merangkak. Jelas sekali jari kakinya terangkat ke belakang serta tumitnya menyeret-nyeret ke tanah. Entah kekuatan dari mana, sekejap aku terlempar. Tubuhku nyaris melewati kasur. Hanya kakiku saja yang masih menyentuh kasur. Peristiwa itu belum selesai. Sekejap saja aku kembali melihat kuntilanak itu mengangah dan merangkak di kaca jendelaku. Dia berhenti di sana. Dan yang membuatku tak mampu berdiri apalagi berlari adalah wajahnya kembali dipatahkan ke belakang hingga menyentuh punggung, dan secepat kilat mengembalikannya ke depan hingga tertempel di kaca. Lebih dari itu, dia mematahkan lehernya ke bawah hingga menyentuh dada, kemudian mengembalikannya ke depan dan mengarahkan kedua matanya yang bolong pada wajah ini. Mungkinkah dia meminta sesuatu dariku? Atau justru dia ingin menyampaikan sesuatu padaku? Pikirku.
Lagi-lagi dia menghilang ketika aku berhasil mengedipkan mata. Tubuhku kembali bisa digerakkan. Aku melangkah kembali ke jendela untuk menutup gorden. Tapi belum sempat tangan ini menutup gorden, tiba-tiba wajah kuntilanak itu muncul kembali di depan wajahku. Kok seperti muter-muter ya ceritanya. Oke, lanjut. Mulutnya bergerak-gerak seperti mengatakan sesuatu. Namun lidahnya tetap seperti seekor binatang yang selalu meneteskan air liur. Tenangkan perasaanmu dan ingatlah kepada Allah. Tiba-tiba saja kata-kata itu terngiang. Dan "Yur, sayur." Suara lantang si pemilik makhluk itu terdengar di telingaku. Alhamdulillah, kuntilanak berbaju lusuh itu menghilang. Dan aku pun mampu berdiri serta melangkah. Bergegas aku membuka pintu untuk menuju kamar mandi. Sebelum mandi, aku lebih dahulu berwudu. Dan aku pun kembali ke kamar. Dan alhamdulillah, tidak ada gangguan lagi. Kemudian aku membuka buku untuk mengerjakan sesuatu dan mencatat kejadian hari ini. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Alfarizi yang sudah mengirimkan kisah mistisnya kepada podcast Horror Next Story. Dan ini kelanjutan ya, trilogi lah ya, dari warisan kakek, terus mata batin yang terakhir ini ya, kemungkinan terakhir ini. Dan terima kasih kembali kepada seluruh subscriber podcast Horror Next Story. Jadi saya terasa ini kayaknya memang banyak kalimat yang diulang-ulang dari tulisannya Mas Alfarizi ini. Ya mohon maaf, saya juga belum sempat untuk mempersunting, jadi saya langsung membacakan. Tapi semoga para pendengar mengerti apa yang saya ceritakan. Oke, mungkin itu saja pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat.